Halo sahabat, di sini saya akan menjawab video hari ke-8, yaitu membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Poin A, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AYO berikut ini. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AYO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama yaitu jawabannya 1. Suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, soalnya bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AYO? Jawabannya, yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Yang keempat, guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Yang kelima, guru harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AYO. Yang keenam, guru harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AYO. Yang ketujuh, guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Yang kedelapan, bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lainnya. Yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO? Jawabannya, kemampuan yang dibutuhkan itu yang pertama, pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, guru mau bertanya atau berdiskusi dengan guru yang lain bila ada hal yang harus diketahui. Yang kedua, guru mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Yang ketiga, guru mempersiapkan PMR ataupun mainan rumah yang akan diberikan pada murid. Yang keempat, untuk menghibur murid perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain. Yang kelima, mempelajari kembali konsep dasar variation skill. Yang keenam, mempelajari kembali konsep dasar MBA AYO. Yang ketujuh, mempelajari kembali kurikulum Bimba AYO. Yang kedelapan, melaporkan segera kepada penanggung jawab unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Poin B, jawablah apa tanggung jawab utama motivator Bimba. Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu pertama, menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar. Yang kedua, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar. Yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menyenangkan. Yang keempat, menjadikan murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang kelima, menjadikan kegiatan di kelas sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Yang keenam, menjadikan waktu belajar murid yang berhubungan dengan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Poin C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yaitu, yang pertama, semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dan aman atau dijauhkan. Yang B, tidak ada senjata tajam atau seperti gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Yang ketiga, tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Yang keempat, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Yang kelima, memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Yang ketujuh, mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik atau psikis dari guru, teman, dan orang tua.
Yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel AIUEO? Kekerasan fisik yaitu seperti dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijewer, atau di smackdown oleh teman-temannya. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Yaitu meliputi diplototi, diomeli, ditakut-takuti, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemampuan anak. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yaitu yang pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik, seperti tidak panas, tidak pengap, dan tidak bau. Yang kedua, guru harus selalu mengasihi murid. Yang ketiga, guru harus selalu menyayangi murid. Yang keempat, guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yaitu tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila belajar bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemampuan murid, berpenampilan rapi, seperti tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. Yang keenam, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yaitu seperti melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya yaitu menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Yang kedua, murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang sifatnya mengganggu orang lain, seperti bercakap-cakap, bermain, atau berlari-lari di kelas. Yang ke-8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu seperti berdialog, verbal kata, membacakan cerita, bernyanyi, bermain, tebak-tebakan, bermain puzzle atau angka, dan lain-lainnya. Yang ke-9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu meliputi yang pertama, proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum bimbel AIUEO. Yang kedua, pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemampuan murid. Yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuan yang harus dimiliki motivator itu ada dua. Yang pertama, kewajiban di kelas, dan kedua yang kemampuan yang harus dikembangkan. Kalau yang pertama yaitu kalau di dalam kelas, yang pertama harus selalu mengasihi dan menyayangi murid. Yang kedua, harus mampu mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan murid. Yang keempat, harus dapat menerapkan atau bukan sekedar memahami konsep dasar bimbel AIUEO, harus dapat menerapkan kurikulum bimbel AIUEO, harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill, selalu mengevaluasi afeksi murid setiap saat, harus dapat bekerja sama dengan rekan guru di dalam kelas, menegur orang tua atau wali murid yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan kemampuan yang harus dikembangkan oleh motivator, yang pertama itu
kemampuan yang adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum membimbing anak di dalam kelas, yaitu pertama, memahami konsep dasar Bimba YO seperti fun learning, small step system, individual system. Yang kedua, memahami konsep dasar variation skill, yaitu memvariasikan dari segala aspek belajar. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba YO, yaitu baca, tulis, dan matematika meliputi tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, untuk menciptakan fun learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan mendongeng. Yang kelima, guru mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas seperti modul. Setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuan. Jika modul habis, segera minta kepada kepala unit. Yang keenam, mampu mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan kepada murid. Sekian sahabat jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.